萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke kota Ye. Sebaiknya kita menyelesaikan masalah tubuh racun celaka sesegera mungkin. Jika tidak ada yang keberatan, kami akan keluar sekarang. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar permohonan Xin Lan. Dia mengangguk dan membuat keputusan. Setelah itu, dia menoleh ke Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil dan bertanya apa yang mereka pikirkan. Dokter peri kecil secara alami tidak keberatan dengan ini. Setelah berpikir mendalam, Tian Huo Zunze juga mengangguk. Dia berkata, setelah maju ke Douzun, saya sudah dapat terus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi Douqi di tubuh saya. Saya juga bisa berlatih saat bepergian. Tidak, masalah untuk mulai bergerak sekarang. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat mereka berdua sepakat. Dia segera berjalan keluar dari lembah Dewa Jatuh. Tian Huo Zunze dan yang lainnya segera menyusul dari belakang. Setelah 2 hari perjalanan, kelompok Xiao Yan secara bertahap mendekati pintu keluar aliran Dewa Jatuh. Lalu lintas manusia meningkat secara bertahap. Demi keamanan, kelompok Xiao Yan memakai topeng untuk menyembunyikan penampilan mereka. Dari apa yang dikatakan Xin Lan, lembah sungai es telah mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk mereka semua. Meskipun mereka mungkin tidak takut, itu masih akan sedikit merepotkan jika mereka diekspos. Saat ini, Xiao Yan sedang berpikir untuk memecahkan masalah badan racun sedih dokter kecil. Itu secara alami terbaik jika masalah ini tidak muncul. Pintu masuk aliran Dewa Jatuh masih dipenuhi dengan lautan manusia. Itu tidak berkurang karena aliran waktu. Tampaknya masih ada banyak orang yang tertarik dengan hadiah tinggi yang ditawarkan oleh lembah sungai es. Namun, aliran Dewa Jatuh saat ini tidak lagi memiliki satupun penjaga pribadi lembah sungai es. Mungkin ini karena kelompok Tianxi benar-benar dikalahkan. Oleh karena itu, kelompok Xiao yang tidak bertemu dengan hambatan sekecil apapun, dan mereka berhasil keluar dari aliran Dewa Jatuh. Setelah itu, mereka menemukan area sepi dan bergegas ke kota Ye dari sana. Aliran Dewa Jatuh tidak jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka mencapai kota hijau yang subur ini, yang terletak di beberapa dataran. Dalam waktu setengah hari, beberapa dari mereka mendarat di kota, tetapi tidak tinggal lama. Dengan Xin Lan memimpin mereka bergegas ke klan Ye di tengah kota. Sekitar 10 menit kemudian, kelompok Xiao Yan tiba di pintu depan klan Ye. Pada saat ini, pintu utama klan Ye dibuka. Hal yang mengejutkan kelompok Xiao Yan adalah bahwa tidak ada satu penjaga pun di pintu masuk. Selain itu, pintu tebal menunjukkan tanda-tanda patah. Ekspresi Xin Lan tanpa sadar berubah ketika dia melihat pintu yang rusak. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan menyerang. Xiao Yan membentangkan tangannya di belakangnya. Adegan ini jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Itu tidak terduga bahwa klan Ye telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Saat ini, Xiao Yan tidak mengenakan topeng. Namun, dia sekali lagi mengenakan objek seperti kulit yang bisa mengubah penampilannya, menyebabkan dia tampak sedikit berbeda. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze saat mereka perlahan masuk ke klan Ye. Setelah itu, mereka mengikuti jalan batu kecil dan menuju interior.
Perjalanan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum sebuah aula besar muncul di depan mereka bertiga. Beberapa jeritan marah samar-samar ditransmisikan dari dalam. Memang, klan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi telah menurun hingga sejauh itu. Sekarang, orang lain menerobos masuk ke manor mereka dan bertindak sesuka hati. Akankah leluhur klan Ye melompat keluar dari kuburan mereka jika mereka menjadi sadar akan hal ini? Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika mendengar teriakan marah yang dipancarkan dari dalam aula. Dia merasa agak sedih untuk klan Ye ini. Klan besar yang dulunya sangat menonjol sebenarnya telah berubah menjadi kondisi seperti itu. Itu benar-benar memberi satu perasaan bahwa orang berubah. Xin Lan saat ini berdiri di luar pintu. Wajah cantiknya tampak hijau dengan kemarahan saat dia melihat ke aula. Sosoknya yang cantik sedikit gemetar karena kemarahannya. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze ke Xin Lan. Dia bersandar di pintu dan melihat bagian dalam aula. Pada saat ini, aula besar itu benar-benar berantakan. Semua anggota klan Ye, Xiao Yan telah bertemu saat itu di sana. Namun, wajah orang-orang ini dipenuhi dengan warna hijau yang marah saat ini. Ada orang berpakaian hijau meratap dan berguling-guling di tanah di depan mereka. Bisa memberitahu bahwa ia adalah anggota klan Ye dari pakaiannya. Sisi lain dari anggota klan Ye adalah sekelompok orang berpakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Jelas, mereka bukan orang lemah. Selain itu, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa dua orang tua berjubah hitam berwajah tawanan yang memimpin mereka telah mencapai kekuatan 6 bintang Douzong. Selain itu, dari Doqi yang megah yang bergelombang di sekitarnya, sepertinya kedua orang ini berada di puncak kelas bintang 6 Douzong. Mereka sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua pertama dari klan Ye, yang merupakan kakek Xin Lan. Siapa mereka? Xiao Yan bertanya secara acak. Mereka adalah orang-orang dari sekte api hitam dan dapat dianggap sebagai fraksi yang kuat dalam wilayah Pil ini. Sekte mereka terletak cukup dekat dengan kota Ye dan telah mengingini kota Ye selama beberapa waktu. Tak terduga mereka berani menerobos masuk. Xin Lan dengan erat mengepalkan tinjunya. Suara rendahnya mengandung kemarahan yang tidak bisa dia tekan. Dua orang tua di depan adalah setan hitam kembar jahat. Mereka sangat kuat dan memiliki reputasi yang sangat keras. Bahkan kakek pun tidak cocok untuk salah satunya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang sekte api hitam. Namun, kekuatan kedua orang tua ini memang luar biasa. Puncak dari bintang 6 Douzong. Mereka sedikit lebih kuat daripada Bing Fu dari lembah sungai es. Dataran tengah ini memang dipenuhi para ahli. Jika seorang ahli tingkat seperti ini ditempatkan di daerah sudut hitam, ia akan, setidaknya, menjadi tuan. Cao Hei, Qin Moh, sekte api hitam Anda tidak boleh berlebihan. Klan Ye saya mungkin tidak lagi memiliki kejayaan masa lalunya. Tetapi jika kami benar-benar bertarung dengan sekte api hitam Anda, itu tidak akan menguntungkan Anda dengan cara apapun. Orang tua berpakaian hijau di aula besar itu sangat marah saat dia dengan marah berteriak. Hehehe, Ye Zong, kamu harus menggertak di depan kami berdua. Klan Ye Anda saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus disebut sebagai salah satu dari 5 klan besar dari wilayah Pil. Salah satu dari para tetua berpakaian hitam terkemuka tertawa samar ketika dia mendengar ini sebelum mengejek Ye Zong. Kali ini, kami berdua telah datang untuk menggabungkan klan Ye Anda di bawah kami dengan perintah pemimpin sekte. Jika Anda menyerah, sekte api hitam kami tidak akan memperlakukan Anda semua dengan lusuh. Anda masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Ye ini. Jika kamu tidak patuh, hehe, kamu semua harus waspada terhadap taktik dari sekte api hitam. Tetua berwajah teduh lainnya tertawa dan berbicara dengan suara serak.
dalam mimpimu. Wajah semua anggota dari klan Ye dipenuhi dengan kemarahan ketika kata-kata ini diucapkan. Ye Zong membelalakan matanya dan dengan marah berteriak. Teriakan Ye Zong baru saja terdengar ketika banyak bayangan hitam tiba-tiba bergegas keluar dari tangan dua orang tua berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mendarat di aula besar sambil memancarkan suara ledakan. Ekspresi semua orang langsung menjadi sangat hijau ketika mereka melihat ini, karena bayangan hitam adalah peti hitam gelap. Harap terimalah peti ini jika Anda tidak ingin mematuhinya. Pria tua berpakaian hitam yang tampak teduh tersenyum padat ke arah Ye Zong. Aura dingin megah perlahan menyebar dari tubuhnya. Setelah itu, suara gemuruh terdengar di aula besar ini, menyebabkan beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah menjadi sedikit pucat. Xiao Yan terus berada di dekat pintu. Dia menyipitkan matanya dan menyaksikan pertunjukan yang dimainkan di aula. Sekte api hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka bertindak. Dia menghitung jumlah peti mati dan menemukan bahwa ada satu lagi dari jumlah anggota klan Ye saat ini di aula. Peti tambahan itu mungkin disiapkan untuk Xin Lan. Hanya saja orang-orang ini tidak menyadari bahwa Xin Lan telah mengikuti di samping Xiao Yan selama beberapa hari ini. Xin Lan di samping dengan erat mengepalkan tangannya. Tubuhnya yang cantik gemetar karena kemarahannya. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba meredup. Dia tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Kakak Xiao Yan, tolong bantu klan Ye ya. Xin Lan bersedia melakukan apa saja selama klan baik-baik saja. Xiao Yan, yang memiringkan kepalanya, tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap gadis berpakaian biru yang menundukkan kepalanya. Matanya merah saat dia menggigit bibir merah bawahnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas ketika dia melihatnya. Tenang, bukan seperti ini hari pertama yang Anda kenal dengannya. Apakah kamu tidak tahu seperti apa karakternya? Dokter peri kecil tanpa sadar mengelus kepalanya dengan kasihan, dan dia dengan lembut menghibur dengan senyum setelah melihat penampilan Xin Lan. Karena saya telah memberi Anda kata-kata saya, secara alami saya akan membantu Anda. Pada saat ini, Ye Zong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan kejam dari sekte api hitam ini. Dia memandangi peti-peti itu dengan kilau dingin di matanya saat perasaan sedih melambung ke wajahnya. Apakah klan Ye pernah menonjol mencapai tahap seperti itu di tangannya? Serahkan kota Ye dan altar kuno api matahari dari klan Ye. Sekte api hitam saya tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Saya akan memberi Anda 5 menit untuk memikirkannya. Kehidupan semua orang muda dan tua di klan Ye akan ditentukan oleh keputusan Anda. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dengan cara seram sementara dia perlahan mengancam Ye Zong. Wajah Ye Zong sedikit berkedut setelah mendengar ini. Seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan saat ini dari sekte api hitam, itu sangat sulit bagi klan Ye untuk terus bertarung dengan mereka. Suasana di aula besar telah menjadi sangat menekan karena keheningan Ye Zong. 5 menit ini berlalu dengan cepat dalam keheningan. Senyum padat dari dua pria berpakaian hitam itu perlahan melebar ketika 5 menit sudah habis. Energi yang melonjak secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka. Ye Zong, kamu adalah orang yang mencari akhiran seperti itu. Jangan salahkan kami berdua. Sebuah desahan lembut akhirnya terdengar dari luar pintu tepat ketika niat membunuh melonjak keluar dari dua pria tua berpakaian hitam ini. Mereka berdua terkejut, dan mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda bersandar di pintu. Mata mereka menjadi dingin dan kutukan meludah dari mulut mereka. Enyah! Pemuda itu mengabaikan mereka. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke aula besar. Suara yang tenang dan lembut perlahan-lahan terdengar seperti gelombang air. 1 menit. Bawa peti mati bersamamu dan keluar dari kota Ye.
Jika tidak, Anda dapat tetap di sini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.